Tabel selamat lindungi atai, salam sahujud karendem palempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajupata. Arus. Cara pajita vina, sekali melangkah, pantang menyerah, Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, halo semuanya, selamat datang dalam rangkaian acara podcast perdana Kodim 1015 Sampit. Bersama saya, Karisma, tentunya dengan kru dan juga jajaran Sampit TV sebagai podcaster Kodim 1015 Sampit. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan langsung Komandan Kodim 1015 Sampit, yang tentunya mohon izin Komandan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Dan sebelumnya tentunya ada pepatah yang mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tentunya saya perkenankan untuk Komandan Kodim 1015 Sampit boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Karisma. Saya Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Andri Subrata, Dandim 1015 Sampit. Saya lulusan Akademi Militer 2004. Baik, terima kasih. Itulah perkenalan singkat dari beliau, dan teman-teman semuanya pasti sudah penasaran sekali nih Komandan tentang pendaftaran calon tentara, yaitu ada Tamtama, Bintara, dan Perwira TNI Angkatan Darat. Baik Komandan, pada kesempatan ini juga teman-teman kita yang ada di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur, ini adik-adik udah mulai penasaran. Karena di beberapa lokasi, beberapa titik sudah mulai banyak sekali nih umbul-umbul atau spanduk tentang pendaftaran tentara, yaitu Tamtama, Bintara, dan Perwira Angkatan Darat. Dan bagaimana sih sebenarnya untuk prosedur pendaftaran itu sendiri atau teknisnya, boleh dijelaskan Komandan? Ya, mungkin pada kesempatan kali ini ya Mbak Karisma, saya bisa memberikan informasi tentang persyaratan bagi adik-adik di wilayah Kota Waringin Timur dan Kabupaten Suruyan ini. Adapun untuk persyaratannya itu untuk mendaftar menjadi prajurit TNI AD agar menyiapkan bahan administrasi sebagai berikut. Untuk persyaratan umum, warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Umur paling rendah 17 tahun, 9 bulan, dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan oleh kepolisian. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Persyaratan tambahan, harus ada surat persetujuan orang tua atau wali. Orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan dan telah diproses di Disduk Capil. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud, Disdik, kota atau kabupaten. Tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindi atau bekas tindi, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat. Harus disertai surat keterangan dari ketua adat atau suku. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Wajib memiliki kartu BPJS atau kartu KIS aktif. Persyaratan lainnya, pria bukan anggota atau mantan prajurit TNI Polri atau PNS TNI. Berijazah minimal SMA, MAN, SMK baik negeri atau swasta. Berlaku ijazah paket C. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai Dikma. Memiliki tinggi badan minimal 160 cm dan berlaku badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.
bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 tahun, bersedia ditempatkan dalam salah satu dari seluruh kecabangan yang ada di TNI AD, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan jasmani, lites, dan psikologi. Persyaratan administrasi yang perlu disiapkan seperti surat permohonan online, surat permohonan menjadi prajurit tulis tangan, akte kelahiran, KTP calon dan orang tua atau wali, fotokopi kartu keluarga, ijazah dan SK HUN SD, SMP, SMA, raport terakhir, akte kematian orang tua, akte cerai, surat nikah, pas foto 4x6, SKCK, BPJS atau KIS yang masih aktif, dan sertifikat atau piagam prestasi bagi yang memiliki. Mekanisme pemeriksaan dan pengujian dalam seleksi penerimaan prajurit TNI antara lain, calon melaksanakan daftar online melalui HP atau komputer masing-masing dengan website https://ad.rekrutmen-tni.mil.id. Kemudian calon melaksanakan validasi daftar ulang di Ajen Rem 102 Panju-Panjung yang kemudian dilanjutkan dengan RIK atau uji administrasi berupa pemeriksaan ijazah, akte, KTP, KK, SKCK, BPJS, dan lain-lain. Kemudian juga dilaksanakan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tindik, tato. Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh tim administrasi, selanjutnya calon akan melaksanakan RIK atau uji kesehatan yang akan diperiksa oleh tim kesehatan. Setelah calon dinyatakan memenuhi syarat oleh tim kesehatan, selanjutnya calon diarahkan untuk mengikuti RIK atau uji kesegaran jasmani yang dilaksanakan oleh tim jasmani. Calon yang dinyatakan lulus kesegaran jasmani akan melanjutkan RIK atau uji psikologi. Kemudian calon melaksanakan penelitian personil baik tertulis maupun wawancara secara simultan yang akan diambil oleh tim Litpers. Setelah rangkaian kegiatan setelah selesai dilaksanakan semua, maka hasil akan dihimpun ke dalam buku sidang dan kemudian calon akan disidangkan yang dipimpin oleh ketua sidang. Bagi calon yang lulus akan mengikuti pendidikan pertama militer dan bagi yang tidak lulus kembali ke rumah masing-masing. Baik, terima kasih Pak Dandim sudah memberikan penjelasan yang sangat detail sekali, dan adik-adik bagaimana sudah sangat jelas kan penjelasan dari Bapak Dandim. Tentunya persyaratan dan juga teknis pendaftarannya kami tegaskan sekali lagi mulai tanggal 23 Desember tahun 2024 sampai tanggal 29 Januari tahun 2025 untuk gelombang pertama. Jadi pastikan teman-teman semuanya sudah mendaftar untuk gelombang pertama dulu ya Pak Dandim. Nah, kemudian teman-teman ini kan sudah banyak sekali nih persiapan ya, terutama mereka yang pengen menjadi seorang tentara atau pengabdi untuk negara. Dan pastinya mereka tidak hanya untuk mempersiapkan persyaratan tadi, tapi juga ada pelatihan fisik yang sudah mereka persiapkan pagi, siang, malam hingga sore hari tiap harinya. Dan tentunya apakah itu menjadi salah satu patokan pertama Komandan? Boleh dikasih tanggapan. Ya, terima kasih Mbak Karisma. Untuk adik-adik yang akan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat, saya sebagai Komandan Kodim berpesan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi tes tersebut. Tes tersebut terdiri dari kegiatan seperti tes administrasi yang di dalamnya mungkin akan membahas tentang administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila lulus dari tes administrasi itu, kemudian dilanjutkan dengan tes seperti tes kesehatan, tes jasmani, psikologi, dan penelitian personil.
tes ini saya harapkan kepada adik-adik untuk mempersiapkan diri, terutama tes seperti fisik ya, dengan latihan setiap hari, terutama lari, renang, pull up, sit up, sateran yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh pelaksanaan tes kesegaran jasmani. Baik, berarti tidak hanya satu aspek yang harus mereka miliki ya Komandan ya, tetapi mereka juga harus mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan dari persyaratan tadi, kemudian adanya medical check up atau cek kesehatan, dan tentunya mengikuti kegiatan tes fisik tentunya ya Komandan. Dan itu kurang lebih memakan waktu yang cukup lama ya, jadi mereka harus mempersiapkan diri dan mental sebaik mungkin juga. Dan berbicara tentang hal yang sedikit sensitif nih Komandan, terkait tentang pendaftaran tentara, baik itu Tamtama, Bintara maupun perwira di TNI Angkatan Darat. Ini ada sedikit viral ya, atau yang sedang dibicarakan di media sosial. Apakah pendaftaran tentara itu dipungut biaya gitu ya? Boleh diberikan tanggapannya Komandan? Ya, kami rasa berita tersebut hoax ya, tidak benar, karena pemungutan biaya untuk masuk sebagai prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak benar. Dan apabila ditemukan ada kegiatan-kegiatan pungutan maupun permintaan biaya, bisa dilaporkan kepada kami supaya bisa ditindaklanjuti. Dan dari pimpinan TNI Angkatan Darat sudah mempertegas bahwa tidak ada pungutan ataupun kegiatan seperti bayar untuk masuk TNI. Dan apabila ada, dilaporkan dan akan ditindak tegas oleh pimpinan TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih Komandan atas penjelasannya, dan itulah mengapa mendaftar menjadi seorang tentara itu harus betul-betul dipersiapkan. Jadi untuk adik-adik yang di rumah ingin mendaftarkan dirinya sebagai anggota TNI Angkatan Darat, jangan tergoda dengan adanya pungutan biaya, karena selama ini gratis ya Komandan ya, tidak ada pungutan. Benar. Jadi kalau terjadi ada pungutan, jangan lupa untuk dilaporkan tadi langsung dengan pimpinannya Ya, gitu. Dan kalau boleh tahu Komandan ya, untuk berita itu nantinya mungkin dapat dipertegas lagi untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, terutama adik-adik kita yang ingin mendaftar menjadi anggota TNI. Dan pastinya nanti untuk pada pendaftaran boleh langsung mengklik atau mengisi di Google Form atau formulir yang tersedia di link yang sudah kami sediakan juga. Ya, kepada adik-adik di Kota Waringin Timur dan Suruyan yang memiliki keinginan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, siapkan diri, siapkan berkas, segera mendaftar secara online ke link yang sudah terdaftar, ataupun datang ke Kodim 1015 Sampit. Ingat, masuk TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya. Segera bergabung. Baik, terima kasih Komandan Kodim 1015 Sampit, dan sekali lagi semangat berjuang untuk adik-adik. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.